Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang aturan potong rambut wanita dalam Islam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Aturan potong rambut wanita dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu manusia mengalami perubahan ada fisiknya ya sobat. Salah satunya adalah rambut yang memanjang, yang dalam waktu tertentu memiliki kebiasaan untuk dipotong, baik itu pada laki-laki ataupun perempuan, yang kadang suka dihubungkan dengan hukum meluruskan rambut. Nah sobat, hal ini ternyata juga sudah diatur dalam Islam, yakni boleh atau tidak, atau tentang hukumnya dan apa saja yang sebaiknya dilakukan. Yuk langsung simak saja ulasan lengkapnya. Hukum yang berhubungan dengan rambut seorang muslim. 1. Qaza. Dalam kitab fikih Islam wa adilatuhu, qaza adalah tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik secara acak, dan membiarkannya di beberapa titik lainnya sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Menurut Imam Nawawi, qaza adalah mencukur sebagian kepala secara total. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza. Ditanyakan kepada Nafi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, apa qaza itu? Nafi menjawab, sebagian kepala anak kecil digundul, dan sebagian yang lainnya ditinggalkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz hadits milik Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kegiatan qaza ini sebagaimana sabda beliau, cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Terkait sifat rambut Rasulullah, Aisyah berkata, posisi rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah di atas ujung daun telinga dan di bawah ubun-ubun. Para ulama menyebutkan bahwa qaza memiliki 4 bentuk. Pertama, menggundul tanpa berurut. Dia menggundul bagian kanan, bagian kiri, ubun-ubun dan pengguknya. Kedua, menggundul bagian tengah dan meninggalkan 2 bagian lainnya. Ketiga, menggundul samping-sampingnya dan membiarkan bagian tengahnya. Keempat, menggundul ubun-ubun saja dan membiarkan bagian yang lainnya. 2. Memanjangkan rambut bila tak memuliakan, merapikan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam panjangnya sampai menyentuh bahunya, sebagaimana dalam banyak hadits, seperti dari Bara bin Azib. Dia berkata, aku tidak pernah melihat rambut melampaui ujung telinga seorang pun yang lebih bagus dari rambut Rasulullah. Dalam suatu riwayat lain, rambut Rasulullah sampai mengenai kedua bahunya. Hari Muslim. Namun berkaitan dengan hukum memanjangkannya yang bagi wanita beresiko hukum wanita salat kelihatan rambut, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa hal itu hukumnya sunnah, sedang yang lain tidak. Yang berdalil memanjangkan rambut adalah sunnah, berasal perbuatan Nabi, dan meniru Nabi adalah ibadah. Sedang pendapat kedua memanjangkan rambut hukumnya bukan sunnah, tetapi hanya sekadar adat kebiasaan, dan hukumnya mubah, boleh dilakukan dan boleh tidak. Yang jelas, memanjangkan rambut harusnya memuliakan dan merawatnya dengan rapi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memelihara rambutnya maka hendaklah memuliakannya. Arti memuliakan rambut adalah meminyakinya, menyisirnya, dan tidak mencukurnya secara total, karena hal tersebut bertentangan dengan memuliakan rambut.
ketiga, mencat uban dengan warna hitam. Pada hari pembebasan kota Mekah, Abu Quhafah dihadapkan kepada Rasulullah yang saat itu rambutnya terlihat sangat putih. Kemudian Rasul menyuruhnya untuk pergi ke tempat istrinya agar istrinya mewarnai rambutnya dan menghindari warna hitam sebab diatur dalam hukum semir rambut warna hitam. Anas bin Malik pernah ditanya tentang cat rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menjawab, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beruban kecuali sedikit. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau mewarnai rambut mereka dengan daun pacar, inai dan daun katam, sejenis tumbuhan untuk menyuburkan rambut. 4. Menyambung rambut. Menyambung rambut baik itu dengan rambut manusia maupun rambut hewan hukumnya dilarang dan diatur di hukum menyambung rambut. Berikut menurut Imam Malik, At-Tabari dan banyak ulama lain menyatakan bahwa menyambung rambut baik itu dengan rambut wool atau potongan kain dilarang. Sebagaimana sabda Nabi, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Aturan potong rambut wanita dalam Islam. Wanita diperbolehkan memotong rambut. Jika telah bersuami maka harus dengan izin suami terlebih dahulu. Memotong rambut wanita dapat memberikan manfaat yakni kebersihan dan kenyamanan sehingga tidak mengganggu kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Wanita hendaknya memotong rambut dengan gaya perempuan, tidak dengan gaya laki-laki atau yang menyerupai laki-laki, sebab wanita sudah memiliki kodratnya sendiri. Dalam memotong rambut, harus dilakukan oleh pihak perempuan jika di salon dan tidak dilihat oleh lawan jenis sehingga tidak berhubungan dengan terbukanya aurat. Jika tidak mampu menemukan pemotong rambut perempuan, maka boleh dilakukan sendiri atau dipotong sendiri. Yang terbaik ialah menjaga kebersihan dan keindahan penampilan terutama ketika di depan suami sebab wanita memiliki rambut sebagai anugerah yang hanya boleh ditonton suami. Memotong rambut wanita tidak boleh digunakan untuk pamer atau sekedar mengikuti tren yang menyerupai orang kafir atau dengan kata lain tidak menutup aurat. Wanita hendaknya tidak memotong habis rambutnya kecuali jika dalam keadaan tertentu karena sakit DSB. Demikian penjelasan tentang aturan potong rambut wanita dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.